wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa munzirin wa man amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Para rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Kenapa? Karena Rasulullah itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau melainkan diutus menjadi rahmat dari semesta alam. Jadi Nabi Muhammad diutus sebagai kabar gembira karena beliau orang-orang yang ditugaskan oleh Allah untuk memberi rahmat bagi manusia yang ada di semesta alam. Kemudian wa munzirin, dan sebagai pemberi peringatan. Ada kabar gembira, bergembiranya dengan karunia Allah yang wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah manusia itu bergembira karena sudah datang mau'izah, pelajaran nasihat dari Tuhan. Tapi di sini hebatnya, maka siapa yang mau mengadakan perbaikan, insya Allah fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka dia tidak ada yang namanya rasa takut atas mereka, dan tidak pula mereka akan bersedih hati. Orang-orang yang mau mengadakan perbaikan Islam, insya Allah dia tidak ada rasa yang namanya kekhawatiran, dan tidak pula mereka akan bersedih hati. Siapa saja ya manusianya apabila sudah mengadakan perbaikan, maka dia tidak perlu ada rasa takut dan tidak perlu bersedih hati. Siapa sih sebenarnya yang diperintah oleh Allah mengadakan perbaikan? Al-Anfal. Yang diperintah oleh Allah mengadakan perbaikan Anfal. Jadi siapa saja yang mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa kekhawatiran. Duduk. Siapa yang diperintah oleh Allah mengadakan perbaikan? Dapat ayat 1. Sini.
Dingin situ kan. Ini agak di tikar ini di Sini, ke sini, Mak. Sini. siapa yang mengadakan kebaikan? Awas, Mak. Menempuh ke dalam ya, Pak. Bisa lagi aja. Siapa yang membaca? Ibu. Surat 8 ayat 1. Siapa yang mengadakan perbaikan? Siapa yang mengadakan perbaikan maka tidak ada rasa kekhawatiran. Siapa yang diperintah mengadakan perbaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qul anfalu lillahi wa rasul. Wattaqullaha wa aslihu dzata bainakum. Wa atii'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Mereka menanyakan kepadamu tentang harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman. Wa man ursilul mursalin illa mubasyirin. Tidaklah kami utus para rasul melainkan sebagai pemberi kabar gembira. Siapa yang disuruh bergembira adalah manusia, maka harus bergembira, artinya bergembiranya dengan karunia Allah yang dibawa sama Rasul. Bahasanya sudah kita hafal. Ya ayuhan nas qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Qul ya ayuhan nas, katakan hai manusia, sungguh telah datang kepada kamu pengajaran dari Tuhan kamu. Wasifau lima fis sudur, sebagai obat apa yang ada di dalam dada manusia. Wahuda, petunjuk, warahmah dan rahmat. Buat siapa? Bagi orang-orang yang meyakini, yang percaya. Maka orang-orang yang percaya dia bergembira adanya Rasul, sehingga manusia itu mampu mengadakan satu perbaikan. Melalui apa manusia itu bisa memperbaiki dirinya? Melalui ayat-ayat Allah. Bab wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sebelum dibacakan ayat-ayat manusia itu yang keadaan dolal yang nyata. Jadi memang sudah layak dan pantas kita bergembira dengan adanya seorang Rasul sebagai pembawa berita gembira dan tuntutan peringatan. Maka siapa saja yang mau mengadakan perbaikan, insya Allah dia tidak akan ada rasa yang namanya ketakutan, karena sudah mengadakan perbaikan. Ternyata yang mengadakan perbaikan penekanannya adalah ini. Kalau kamu orang-orang
Makanya yang harus diperbaiki orang-orang yang beriman tentu tentang keimanan dan ketakwaannya. Ya, yang harus diperbaiki. Karena Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kaum itu tidak merubah jati dirinya. Jadi manusia itu harus mau merubah jati dirinya. Artinya apa? Bukan yang tadinya pesek jadi mancung dia rubah, bukan. Dia rubah dari ketidaktaatannya dia kepada Allah. Maka dia berusaha terus memperbaiki sampai sempurna, tentunya menurut pandangan Allah. Siapa sih sebenarnya orang-orang yang dipandang oleh Allah sempurna keimanannya? Apabila dia sudah tidak takut lagi kepada siapapun, kecuali hanya kepada Allah. Oleh karenanya Allah menekankan pala takhawfum wakhshawni. Jangan kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kamu kepada Allah. Wali utimma nikmati alaikum, niscaya aku akan sempurnakan nikmat kepada kamu. Wala alakum tahtadun, supaya kamu mendapat petunjuk. Jadi orang-orang yang tidak takut kepada siapapun, maka dia tidak perlu lagi ada rasa kekhawatiran. Karena memang tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Atas mereka, maka mereka tidak akan bersedih hati. Karena bersandarnya hanya kepada Allah, yakinnya hanya kepada Allah. Yas'alunaka 'anil anfal, tanya kepada kamu tentang harta. Itu kan zamannya perang. Ya, dapat harta rampasan. Diberikannya. Itu adalah Rasul. Bahkan seperlima kalau kita melihat. Attaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Wa aslihu zata bainikum, dan perbaikilah hubungan di antara sesama kamu. Ini merupakan satu perintah. Kita disuruh mengadakan perbaikan. Artinya ada sesuatu kerenggangan, maka harus diperbaiki. Suami dengan istri dalam menjalankan kehidupan ada kerenggangan, maka diperbaiki. Ayah dan ibu terhadap orang tuanya ada kerenggangan, maka harus diperbaiki. Hubungan bertetangga ada kerenggangan, maka harus diperbaiki. Ya. Itu. Kalau sudah memperbaiki hubungan dengan tetangga, udah kita nggak perlu lagi khawatir jalan kemanapun juga. Tapi bagaimana jika ada kerenggangan? Mau belok kanan aja nggak enak kan, ada si Anu. Benar apa benar? Benar begitu. Ya, tapi kalau sudah memperbaiki, fala maupun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada lagi rasa yang meminta. Pengalaman seperti itu. Nanti kalau belok kanan ada si Anu, ini ada si Anu, kan begitu. Tapi kalau sudah mengadakan perbaikan kepada Allah, siapa yang diperintah mengadakan perbaikan? Orang-orang yang beriman. Maka ketika di antara orang-orang yang beriman ada pertikaian, maka damaikanlah. Gitu perintah. Fa'aslihu bainakum. Adakanlah perbaikan di antara sesama kamu. Artinya
Allah wa rasul in kuntum mu'minin. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Jadi mengadakan perbaikan itu kalau kamu adalah orang-orang yang beriman. Apa yang diperbaiki? Hubungan antara suami dengan istri, hubungan antara anak dengan orang tua, hubungan antara tetangga, hubungan bermasyarakat, itu harus diperbaiki. Itulah kabar gembira dari yang namanya seorang Rasul. Dia memberikan peringatan. Maka siapa saja yang mau percaya melakukan perbaikan, dia tidak perlu lagi ada rasa kekhawatiran. Nah, kita lihat mengadakan perbaikan. Kalau nggak salah surat 49. Siapa yang disuruh mengadakan perbaikan? Pak Aslihu 49 ayat 10. 49 ayat 10. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minina ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Jadi apabila ada saudara kita yang bertikai, maka harus didamaikan. Jika kamu adalah orang-orang yang beriman, ini luar biasa tuntunan Al-Quran itu. Kalau ada perselisihan, maka damaikanlah. Perselisihan di dalam rumah tangga sering terjadi. Sebabnya cuma kecil, gelas jatuh. Cuma kecil, gelas jatuh. Ya, ada pertikaian. Memang mau kerjanya ngabisin aja. Oh, naik hitam. Ya, kalau nggak begitu nggak laku tukang gelas. Terus ya. Maka disuruh damaikan. Bagaimana cara mendamaikannya? Dengan Al-Quran. Apa sih gambaran orang-orang yang takwa? Kan begitu kalau kita melihat di sini. Fattaqullaha wa aslihu. Maka bertawakalah kamu kepada Allah, takwalah kamu kepada Allah, adakan perbaikan. Ayah. Jadi orang yang takwa adalah orang yang mau mengadakan perbaikan yang untuk mukminin. Takwa itu kan sebenarnya artinya membenarkan. Kalau kamu membenarkan, kalau kamu percaya, maka adakanlah perbaikan hubungan di antara sesama kamu. Insya Allah nanti tidak ada rasa yang namanya khawatir. Khawatir dalam hal apa saja tidak ada, karena tidak mengadakan perbaikan. Walaupun yang zalim dan tidak akan bersedih hati lagi. Innamal mu'minun, sesungguhnya yang namanya orang yang mu'minun, orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang mu'minun.
Kenapa beruntung? Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya yang namanya orang yang beriman bersaudara. Dimanapun ada orang yang beriman, istilah ada saudara kita. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah di antara saudara kamu yang sedang bertikai. Suruh damain tuh. Suruh damain apa suruh terusin? Disuruhnya mendamaikan ya. Dengan cara apa? Wattaqullah, dengan cara bertakwa kepada Allah. Supaya apa? Lalakum turhamun, supaya kamu dirahmati oleh Allah. Jadi adanya para utusan yang diutus oleh Allah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, maka siapa saja yang mau mengadakan perbaikan hubungan di antara saudaranya, insya Allah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka akan bersedih. Ini kalau kalimat fala khaufun alaihim banyak sekali. Kalau dibayang fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, kita lihat orang-orang yang tidak ada rasa kekhawatiran. Kalau dibayang Surat 46 Falahu punang walam yazanun, ayatnya 13 dan 14. 46 13 14. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak berduka cita. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan dari apa-apa yang telah mereka kerjakan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhannya Allah. Kalau dipayang Tuhannya Allah, innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratun mustaqim. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhan kamu, fa'budu, maka sembahlah Dia. Hadza siratun mustaqim, ini adalah jalanku yang lurus. Luar biasa. Menyembah kepada Allah, mengambil kepada Allah, ada rasa ujar yang paling lurus. Nah, orang-orang yang beristiqomah, dia tidak ada rasa kekhawatiran lagi karena sudah beristiqomah. Tuhannya Allah. Dia yakin Tuhannya Allah beristiqomah, maka nanti akan diturunkan sama Allah ketenangan. Ke dalam siapa? Ke dalam hati orang-orang yang percaya. Jadi orang-orang yang beristiqomah, yang percaya, yang yakin, maka Allah akan turunkan
Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang percaya. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya bertambah keimanannya. Kalau manusia itu percaya Tuhannya Allah, dia beristiqomah, maka Allah akan turunkan ketenangan. Apa alatnya? Quran. Quran ini alat ketenangan di dalam menjalankan rumah tangga, akan tenang kalau pakai Quran. Jalan beribadah kepada Allah akan tenang. Perjalanan kematiannya. Insya Allah. Karena Allah yang memang menurunkan waladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya bertambah keimanan. Nah, orang-orang yang bertambah keimanannya dengan dibacakan ayat innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman, maka akan bertambah keimanannya. Artinya orang-orang yang beriman, dia mau mengadakan perbaikan, hubungan antara sesama persaudaraannya terus mengadakan perbaikan, karena dengan dasarnya percaya dan yakin, maka Allah akan turunkan ketenangan. Apa alatnya? Al-Quran. Nah, manusia itu bisa tenang karena dia mau mengingat apa yang sudah Allah turunkan. Allazina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman maka akan menjadi tentram hatinya. Allah bi dzikrillah, dengan cara dia mengingat apa yang sudah Allah turunkan. Kan begitu tadi dengan Al-Fatah. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, Allah yang telah menurunkan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Apa yang Allah turunkan? Al-Quran. Lalu dia mau mempelajarinya, mau mengingatnya, maka hatinya menjadi tentram. Tentram terus hati. Walaupun dalam keadaan kondisi di mana seluruh dunia pada sedang ketakutan, tapi hati kita tentram saja. Ya. Nah, inilah kabar gembiranya dari seorang Rasul yang diutus oleh Allah. Kemudian dia beristiqomah, yakin. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Dia beristiqomah. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannah. Mereka adalah penghuni surga. Fiha khalidun. Keberadaannya mereka kekal di dalam surga. Jazaa'an bima kanu ya'malun, mereka diberi balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Waktu di alam dunia dia mau mengadakan perbaikan antara sesama saudaranya, antara hubungan tetangga, antara hubungan anak dengan orang tua, dia mau mengadakan perbaikan. Dasarnya apa? Dasarnya takwa. Fattaqullaha wa aslihu. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan adakan perbaikan. Kalau sudah mengadakan perbaikan, maka itu adalah suatu jalan yang namanya An-Nisa 146. Mengadakan perbaikan. An-Nisa 146 kalau salah.
Jadi orang-orang yang mau memperbaiki bagian dari kategori orang-orang yang bertobat setelah dia ada perselisihan, didamaikan. Wa aslahu, mengadakan perbaikan dengan cara wa atasamu billah, cara berpegang teguhnya dengan tali agama Allah yang mungkin mereka belum berpegang teguh dengan tali agama Allah. Setelah ada para utusan yang memberi kabar gembira dan memberikan peringatan, lalu dia mau mengadakan perbaikan supaya jiwanya tidak ada rasa yang namanya ketakutan. Nah, orang-orang yang mengadakan perbaikan wa atas umubillah, dia berpegang teguh dengan tali agama Allah. Baru nanti wa maulakum panikmal maula wa nikman nasir. Kalau sudah berpegang teguh dengan tali agama Allah, wa maulakum panikmal maula wa nikman nasir, dikasih tahu sama Rasul, dialah Allah pelindung kamu, dialah Allah penolong kamu, dialah Allah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Jadi tidak ada lagi rasa kekhawatiran dalam perjalanannya. Jalan perjalanan rumah tangganya, jalan bermasyarakat, jalan berjuang di jalan Allah, tidak perlu ada rasa kekhawatiran. Kenapa? Karena landasannya adalah Al-Quran. Seperti itu. Wa akhlasu dinahum lillah, berpegang teguh dengan tali agama Allah, dasarnya ikhlas beragamanya karena Allah. Kalau udah karena Allah ya sudah, gambarannya luar biasa. Baru nanti keberadaan mereka faulaika ma'al mu'minin, orang yang mengadakan perbaikan, mereka selalu bersama dengan orang-orang yang mukminin. Ini enak, kita masih terus bersama dengan orang-orang yang mukminin. Saufa nutilahul mu'minin, kelak mereka yang bersama dengan orang-orang yang mukminin, Allah akan berikan kepada orang-orang yang mukminin ajran azimah, balasan yang sangat besar. Ternyata keberadaan kita ini gak sia-sia. Allah akan memberikan balasan. Tadi di sini begitu kan? Jazaan bima kanu ya'malun, mereka diberi balasan atas apa yang kita kerjakan. Kita diberi balasan sama Allah. Kebersamaan kita sama orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena adanya para utusan-utusan yang selalu memberi kabar gembira dan selalu mengingatkan. Sehingga kita tidak perlu lagi buat. Mungkin nanti dilanjutin sama Pak Ustadz. Saya udah gak nafas. Ya. Kata kuncinya adalah kita terus ada kebersamaan dengan orang-orang yang insya Allah kita akan selamat. Selamat bukan hanya di dalam kehidupan dunia, tapi juga kelak nanti di yaumul kiamat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
mubasirina wa mundhirina. Nah, kalau sudah seperti itu, ya, maka barang siapa yang memperbaiki, ya, wa aslah, maka akan falahum alaihim walahum bahkan. Jadi mereka tidak akan bersedih dan tidak khawatir, ya. Tidak perlu takut, tidak perlu sedih. Nah, kalau kita lihat ayat ini terkait sekali, ya, bahwa hal ini memang disuruhkan kepada anak Adam, ya. Jadi anak Adam apabila datang Rasul, maka apabila mereka memperbaiki diri, ya, maka juga tidak akan khawatir, ya. Surat apa itu? Surat Al-A'raf, ya. Nah, dan ulang-ulang. Ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Hai keturunan Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul daripada kamu yang menerangkan kepadamu ayat-ayatku, maka barang siapa bertakwa dan berbuat kebaikan, tidak ada ketakutan terhadap mereka dan tidak pula mereka berduka cita. Ya. Jadi tadi Allah memberi pernyataan bahwa Rasul itu diturunkan untuk memberi kabar baik dan memberi peringatan. Jadi ini suatu pernyataan. Nah, kemudian Allah memberitakan kepada Bani Adam, gitu, ya. Ya Bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum. Nah, jadi ini Allah sudah membuat pernyataan, kemudian diberitahukan kepada Bani Adam, wahai Bani Adam, jika datang kepada kamu rasul-rasul di antara kamu, ya, yaqussuna alaikum ayati, ya, yang menjelaskan, ya, yang menceritakan kepada kamu ayat-ayatku, Allah katakan seperti itu, ya. Famanittaqo, maka barang siapa yang takwa, kalau yang takwa, ya, wa aslaha, nah, ya, dia mau memperbaiki diri, ya, fala khaufun alaihi wala hum yahzanun. Jadi ayat yang satu dengan ayat yang lain menguat, ya. Jadi Bani Adam itu tidak perlu takut, tidak perlu sedih, tidak perlu khawatir, ya, apabila mereka itu mengikuti ayat-ayat Allah, yaitu dengan mengikuti Allah tentunya dengan keimanan dan ketakwaan, ya. Nah, orang-orang yang menjalankan hal seperti ini, ya, yang mana Rasulullah itu menceritakan ayat-ayatnya, kenapa mereka tidak takut dan tidak sedih? Karena hatinya sudah suci, ya. Para Rasul itu datang menceritakan ayat untuk mensucikan jiwa kita, ya, untuk mensucikan jiwa kita. Dengan kesucian jiwa itu kita berhadapan dengan Allah jadi enak. Kita lihat di surat 3:1-6-4, ya.
Iya. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh, nah ya, Allah telah mengaruniai kepada orang-orang mukmin. Jadi karena karunia Allah ya, kita sekarang itu diberi kesempatan membaca ayat-ayat Allah. Kalau tidak diberi kesempatan, kita nggak akan mau ya. Nah, jadi Allah mengatakan dengan karunia Allah ya, kepada orang-orang mukmin, itba'asa fihim rasulan ya. Ketika mengutus kepada mereka itu seorang rasul ya, min anfusihim, dari golongan mereka sendiri. Jadi rasul ini menjelaskan ayat-ayat Allah dari kalangannya sendiri ya, supaya apa? Ada kedekatan. Kalau misalnya tak tahu dari ya misalnya dari Arab tahu langsung ke sini jelasin, nggak bahasanya nggak tahu ya. Jadi harus dengan karunia sendiri yang bahasanya sama supaya gampang diterima. Yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka itu ayat-ayatnya ya, ayat-ayat Allah. Nah, dengan membacakan ayat-ayat Allah ini, Allah katakan wa yuzakkihim. Nah ya, mereka itu untuk membersihkan jiwa kita ya, yuzakkihim. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Jadi Alkitab dan Al-Hikmah itu satu kesatuan sebenarnya. Jadi kitab isinya ayat, Al-Hikmah supaya bisa memahami. Jadi ayat-ayat Allah supaya bisa dipahami. Ya. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dan sedangkan mereka sebelum itu sungguh dalam kesesatan yang nyata. Jadi orang-orang yang belum pernah dibacakan ayat, maka hidupnya dalam kesesatan. Maka itu orang-orang yang tidak mau dibacakan ayat, orang itu dalam kesesatan. Ya. Makanya kita bersyukur bahwa paling tidak seminggu sekali kita dibacakan ayat dan membaca ayat. Ya. Kalau baca ayat mungkin tiap hari barangkali ya Bu ya. Enggak juga. Jadi apa namanya, ayat ini sebenarnya dibaca tiap hari harus ya. Kenapa demikian? Coba kalau kita lihat Al-Mujammil ya, coba kita buka aja Al-Mujammil ya, ayat 1 sampai 4 sampai 5 lah. Surat 73 ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalil nisfahu awil qus minhu qalil awzid alaihi wa rattilil qur'anu tartil. Wahai orang-orang berselimut, bangunlah pada malam hari kecuali sebagian kecil, separuhnya atau kurang dari sedikit dari itu, atau lebih berdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Ya. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Orang berselimut biasanya dalam keadaan tidur ya, nah, tidur. Atau orang kedinginan juga berselimut ya, kedinginan berselimut. Qumil laila qalila, bangunlah di waktu malam hari kecuali sedikit. Jadi Allah katakan bangunlah di malam hari ya, kecuali sedikit. Nishau
nisbahu aminkus minhu qalila. Jadi nisbahu, jadi suruh bangun seperdua malam, ya. Atau kurang dari yang sedikit. Jadi bisa kurang. Jadi mungkin kita tidur jam 10 atau jam 9, bisa juga bangun jam 11 atau setengah 12. Cuma ukurannya tadi nisbahu, ya. Aujid alaihi, atau lebih atasnya. Jadi bisa kurang, bisa lebih, ya. Seperti itu. Kemudian ada perintah sini, warattilil Qur'ana tartila. Nah, gitu ya. Dan bacalah Al-Qur'an dengan perlahan-lahan, ya, dengan tartil, ya. Mengapa tadi saya mengatakan bahwa baca Quran itu harus setiap hari? Ya ini, karena namanya malam itu datanya setiap hari. Iya Bu ya. Malam, mungkin hari ini ada malam, apa besok gak ada malam? Pasti ada malam, ya. Makanya namanya baca Quran itu tiap hari, ya. Mengapa kita disuruh baca dengan tartil? Allah melanjutkan ayat 5-nya. Inna sanulqi 'alaika qaulan sakila. Nah, itu ya. Sesungguhnya kami akan menurunkan pada kalian, ya, pada kamu, ya, yaitu perkataan yang sakila, perkataan yang berbobot. Nah, perkataan yang berat. Jadi perkataan yang berat atau berbobot artinya perkataan yang masuk ke dalam hati kita. Makanya bacanya jangan banyak-banyak, ditadabur, ya. Jadi pelan-pelan dicari, makanya ada al-hikmah, jadi cari hikmahnya, gitu ya, dipahami, ya, dipahami, dicari bayarnya, gitu ya, pelan-pelan. Karena kalau terburu-buru nanti bisa nyampe, ya. Jadi tidak masuk ke dalam hati, gitu ya. Jadi orang yang Allah turunkan Rasul, ya, kemudian Rasul ini memberikan penjelasan ayat-ayat Allah, ya, maka orang yang mau memperbaiki dirinya itu, orang itu adalah dalam rangka jangka membersihkan jiwanya, ya, membersihkan jiwa. Makanya namanya baca Quran itu sebisa mungkin terus menerus, ya, setiap hari. Dan ayat ini beberapa kali Allah berikan, ya. Misalnya di ayat yang lain di surat 62 ayat 2 juga semua mirip, ya, dengan ayat 64. Surat Al-Jum'ah ayat 2. Iya, sama ya. Cuma diawali dengan di sini Allah mengatakan huwaladzi ba'atsa fil ummiyyin, ya. Dia yang mengutus kepadanya kaum yang ummi, ya. Rasulan, seorang rasul. Kalau di surat 757 kalau nggak salah, itu nabinya ummi. Ternyata kaumnya ummi juga, ya, di sini, ya. Waladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum, ya. Jadi dia yang mengutus pada kaum yang ummi, ya, seorang rasul di antara mereka, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah, jadi rasul yang diturunkan kepada kaum yang ummi ini, ya, itu membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ya,
untuk apa? Mensucikan kita, ya. Dan mengajarkan kitab dan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Bahwa sebenarnya mereka itu sebelumnya adalah orang-orang yang sesat, ya, sesat yang nyata, seperti itu. Jadi kalau kita dilihat dari 7157 itu nabi yang ummi, artinya apa? Yang namanya ummi memang sebelumnya tidak tahu tentang wahyu, ya, tidak tahu tentang iman. Oleh Allah diturunkan, ya, wahyu, tahu ayat tentang iman dan sebagainya. Dan nabi itu tidak pernah dulu itu menulis kitab, tidak pernah baca kitab, maka disebut ummi. Ya. Alhamdulillah. Ternyata kaumnya juga yang diajarkan kaumnya ummi. Tapi dulu ada kaum Rasulullah itu ahli kitab, gitu ya. Jadi ahli kitab yang diajarkan kitab Quran. Yang apa? Supaya mereka tahu ayat-ayat yang sudah diselewengkan, seperti Injil. Injil itu kan banyak yang diselewengkan, ya. Maka Allah diturunkan Al-Quran itu supaya mereka tahu yang benarnya yang mana, gitu ya. Makanya Allah turunkan ayat-ayat tertentu bahwa Isa Al-Masih itu adalah Rasul Allah, yang mana mereka mengakui sebagai Tuhan, ya, seperti itu. Maka Allah sampai menyebutkan kafirlah orang yang mengatakan Nabi Isa sebagai Tuhan, gitu ya. Dalam Al-Maidah ada di situ. Nah, jadi Rasulullah, ya, yang diturunkan Allah pada kaum yang ada di dunia ini, ya. Nabi Muhammad itu ada utusan untuk semua manusia, ya, seperti itu. Nah, itu adalah untuk membacakan ayat-ayat Allah, ya, untuk membersihkan jiwa kita, ya, untuk membersihkan jiwa kita. Nah, sehingga dengan kita itu menjadi bersih, ya, jiwa kita, ya, maka kita nanti, ya, di hadapan Allah, maka kita akan apa? Tidak takut dan tidak akan bersedih. Nah, ini yang selalu kita diberi apa ayat ini oleh Pak Ustadz, yaitu 4368 sampai 70. Udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan bagimu pada hari itu, dan tidak pula kamu bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka berserah diri. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan pasanganmu akan digembirakan. Iya, ya. Jadi Allah menurunkan Rasul, ya, yang memberikan atau yang membacakan ayat-ayat Allah supaya mereka itu tidak takut dan tidak bersedih hati, ya. Maka Allah nyatakan pada ayat ini, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, gitu, ya. Ya ibadi, la khaufun alaikumul yauma. Wahai hambaku, tidak ada ketakutan atasmu pada hari itu, yaitu hari apa? Hari akhir nanti, ya. Pada hari akhir itu, akhir daripada hidup di dunia, juga nggak takut pada waktu mau mati, ya. Nah, wala antum tahzanun, dan tidak kalian bersedih, ya. Menghadapi mati ataupun menghadapi hari kiamat nanti tidak takut. Siapa mereka? Allazina amanu bi ayatina, yaitu orang-orang yang beriman pada ayat-ayat kami. Nah, ya, jadi beriman pada ayat kami. Wa kanu muslimin, dan mereka adalah orang yang berserah diri. Jadi menyerahkan dirinya ke dalam ayat-ayat Allah. Jadi ayat-ayat Allah itulah menjadi pegangan hidup kita. Apapun yang dikatakan ayat,
kita laksanakan, ya, kita laksanakan. Kalau sudah seperti itu, Allah mengatakan udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga, ya. Antum wa azwajukum, ya, wajib-wajibkum, yaitu kalian dan pasangan kalian. Tuh barun, ya, dan kalian akan diberikan. Jadi, masya Allah ya, kita alhamdulillah Allah diberi hidayah ya, bahwa kita mau dibacakan ayat, ya, mau mendengarkan ayat Allah yang mana untuk membersihkan jiwa kita dan untuk apa? Supaya kita bisa melaksanakan apa yang diturunkan Allah sebagai raja di raja, ya, raja alam dunia dan raja pada hari pembalasan maliki yaumiddin, ya, yang tiap hari tiap waktu kita baca, ya, seperti itu. Mudah-mudahan, ya, seperti Allah katakan di dalam surat Al-Zukhruf tadi, ya, kita termasuk di dalamnya insya Allah. Saya akhiri, assalamualaikum.